Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidaran Latukonsina, guru biologi di SMA Negeri 2 Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Berikut adalah video pembelajaran saya tentang materi otot pada manusia menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah juga baik kebetulan. Ya, sebelum kita mulai mana kita kelasnya? Silakan pimpin dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya coba kita lihat siapa yang tidak hadir. Kita bahas siapa tidak hadir. Ayo semua ibu. Oh, jadi sakit ibu. Siapa yang tidak hadir? Sakit. Defran. Oh, Defran. Ya. Ya. Defran tidak hadir. Oke. Ya. Saya sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, coba perhatikan bajunya, pakaiannya. Sudah rapi tidak? Rapi ya. Ya. Oke. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Masih ingat pertemuan minggu lalu? Menyangkut dengan sistem Rangka. Menyangkut dengan rangka. Ada yang tahu apa itu fungsi rangka? Masih ingat? Oke, silakan Isma. Sebagai alat gerak pasif, tempat menarikannya otot, memberikan bentuk tubuh, tempat untuk melindungi otot kita. Oke, fungsi dari rangka adalah sebagai alat gerak aktif. Bisa ya? Ya. Yang untuk menggerakkan gerakan tersebut apa namanya? Bantuan? Otot. Iya, bantuan Otot. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau kita pernah melihat daging di pasar? Pernah. Apa sama? Sama tidak? Daging sama otot? Ya, Sama-sama. sama. Ya, perhatikan daging yang biasa kalian konsumsi, entah itu mau rendang, entah itu mau sup atau semur, lain dan sebagainya, itu biasa disebut dengan otot. Bahasa hari-harinya adalah daging, sedangkan bahasa biologinya adalah Otot. Bisa ya? Oke, mari kita mulai pada pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu bisa dilihat? Bisa. Sebentar dia silau ya? Bisa? Bisa. Otot pada manusia. Pertemuan kedua dengan otot pada manusia. 3.5-nya dan 4.5-nya perhatikan di samping. Ya, bisa? Bisa. Coba perhatikan kompetensi dasar kita yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu 3.5 menyangkut kompetensi pengetahuan atau kognitif, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak
dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan metode penugasan, demonstrasi, diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik mampu atau kalian mampu membedakan macam-macam otot dengan benar. Yang kedua, membedakan sifat kerja otot dengan benar. Yang ketiga, mendeteksi sumber energi untuk kerja otot dengan benar, dan juga menganalisis mekanisme kerja otot dengan benar, sehingga peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Ya, dengan konsep materinya yang pertama macam-macam otot pada manusia, yang kedua sifat kerja otot, yang ketiga sumber energi untuk kerja otot, dan yang keempat mekanisme kerja otot. Ya, penilaian coba perhatikan KKM kita masih sama, KKM 70. Penilaian yang akan saya lakukan selama proses pembelajaran hari ini yaitu penilaian sikap selama proses pembelajaran dan juga penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, ada tes psikologi sebentar nanti masih seperti biasa, dan juga penilaian pengetahuan berupa laporan LKPD, dan juga penilaian keterampilan berupa presentasi dan dari hasil karya. Bisa ya? Bisa. Coba perhatikan video di samping. Kita mulai pada yang pertama, perhatikan video di samping. Tahukah kamu, hampir 35-40% masa tubuh kita adalah jaringan otot. Pada saat kamu melakukan gerakan, tahukah kamu, hampir 35-40% masa tubuh kita adalah jaringan otot. Pada saat kamu melakukan gerakan, gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Bayangkan apabila tubuhmu hanya terdiri atas tulang dan tidak ada otot yang mengelubunginya. Dapatkah kamu berjalan dan berlari seperti sekarang? Lalu, apakah fungsi dari otot pada tubuh kita? Dan seperti apakah otot bekerja sehingga kita dapat bergerak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian dapat melakukan kegiatan di bawah ini. Tahukah kamu, otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan dan membengkokkan tangan. Pernahkah Anda melihat orang berlari? Dia menghabiskan banyak energi untuk berlari. Dan dari manakah dia dapat energi itu? Oke, itu video orientasi kita pada hari ini. Dari video itu, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Oke, silakan Adra. Apakah otot hanya pada tulang? Apakah otot hanya ada pada tulang? Ya, ada lagi? Silakan Pak Imam. Bagaimana sifat kerja otot? Ya, bagaimana sifat kerja otot? Bagaimana otot bisa bekerja? Ada lagi? Bisa? Ada lagi? Pas? Ya, perhatikan dari video ini atau dari yang apa yang teman-teman kalian katakan, apa yang menjadi masalah tadi akan kita bahas melalui kerja kelompok atau diskusi. Ya, bisa ya? Sebelum dimulai diskusinya, Anda harus berkumpul bersama teman-temanmu. Silakan bergabung di kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ayo bergabung, silakan.
Ya, coba perhatikan ada di LKPD. Ada yang mau ditanyakan yang di LKPD? Bisa? Ada tidak? Kalau tidak ada silakan kerja. Kalau tidak ada silakan kerja tugasnya. Kan kerja. Potong di yang keempat. Keempat tadi tuh. Dipotong tiga. Ini. Mekanisme kerja otot. Kamu bukannya periksa itu ya? Ya, nanti ini tugasnya oh ini di sini. Ah ini. Yang tadi tuh gambar tadi dia, yang ini apa? Oh yang ini. Ini Serat otot lurik. Oh nanti di sini toh, ini gambar otot di sini, terus di sini otot lurik, tulis otot lurik. Depu ciri-ciri itu apa? sifat kerja. Sifat kerjanya Nanti itu di ini jenis otot itu otot lurik. otot lurik ya. Otot lurik. Otot di bawah bisa kok. Lurik. Nah, Oke. nanti di apa tuh itu? Ciri-ciri otot nanti tuh? Ciri-ciri otot. Ini ciri-ciri. Oh iya, ciri otot lurik. Sel-selnya berbentuk silindris panjang. Berbentuk saja atau bagaimana? Sel-selnya berbentuk silindris panjang. Satu, dua, tiga. Berapa? Tulis ada berapa? Silindris panjang. Iya, silindris panjang. Saya kasih waktu. Satu ya. Oke. 15 Sifat menit. kerja. Sifat kerja. Sifat kerjanya yang pertama yang ini. Indro. Ya, Indro. Oh, coba lihat ya. Yang mana? Kasih tempel dulu, kasih tempel. Apakah dia gitu? Nanti kasih kecil sedikit. Semua. Ya, bisa ya. Bisa ini. Nanti ditempel. Ya. Oke yang kedua. Yang kedua itu Ya. Bisa. Coba. Jangan bi. ini. Macam-macam gerakan kawan. Kalau gerakan menurut itu bagaimana? Gerakan menurut mengadakan tapi kegiatan keluarga kita
mekanisme ini. Nanti jelaskan mekanisme kerja ototnya seperti apa. Bisa ya? Sapa dengan ini Anda sejak langsung kerja kelompok berapa? Ya apa kegiatan berapa? Gitu. Biar tidak berarti biarkan ini supaya kerjanya di atas meja tuh di sini kan kerjanya ada di atas meja. Kerjanya berapa? Dulu potong pada saat lurus berapa? Lurus tangan berapa? Kasih kita biasanya kan berapa senti? 25 berarti tulis 25 senti. Itu saat tangan lurus. Ya di situ tangan dibengkokkan senti ya cocok. Ya, dan ini yang lebih ada 3 senti. Oke. Bisa sebaliknya, ada ukur. Adam jatuh kan? Seluruhnya bisa berarti aku tulis sebentar nanti tinggal di Setelah itu apa lagi sayang? Cuma satu ambil. Ada 2, reaksi kerjanya lambat dan teratur. Reaksi Kerjanya lambat dan teratur. kerjanya Dan teratur. dan Sifat kerja. kerjanya bagaimana sayang? Sifat kerja kalau berkontraksi, Secara tidak sadar, berkontraksi, secara tidak sadar, abduksi dan abduksi. Abduksi apa? Abduksi bagaimana? secara tidak sadar, dan apakah cukup? Cukup keselas bekerja dan bekerja atas perintah kebutuhan tubuh. Sifat kerja Bikin yang lain lagi. Dibagi lah baik, mending dibagi kertasnya. Terus mulai apa? Suci dia yang bikin apa? Itu sambungan. Yang kedua, kegiatan kedua dia sifat
Ada kegiatan kedua, ada kegiatan ketiga. Kan? Ada tidak? Ada. Ada. Berarti yang ini bukan ya? Ya, dibuka. Kasih tanda dulu, Kak. Kasih nomor huruf ya, kan? Kasih tanda kertasnya supaya dia tidak terjejak. Oke, mantap. Bagian. Kalian berdua, ini siapnya. cerita begini kemudian juga Coba di sini.
supaya berbagi kertasnya supaya teman yang lain ya bisa ramah di apa untuk lengan untuk lengan. Kegiatan ketiga dan kegiatan dua. Oke, boleh. Yang kedua. Di atas dua. Terus. Tiga. Bagi itu saya maksud kan sekalian itu yang apa Ibu kalau saya langsung kita selesai silahkan itu maksudnya biar teman lain kalau ini pertama. Sudah? Ini pertama. Secara tidak sadar. Firna mana lagi itu sih bilang. Kalau yang kedua itu tulis otot lurik, yang ketiga itu otot lurik, yang ketiga itu otot jantung. Koma berkontraksi lebih lambat. Yang kedua otot lurik, baru yang ketiga itu otot jantung. Dan kita punya beberapa ini jauh lagi bagaimana? Dari 8
Apa aja bajunya, kan kita bajunya. Tulis. Tulis di Maya boleh apa kasih ini tadi siapa yang pinjam? 22. Kasih siapa tadi yang pinjam? Lagi berapa? Terhubung sebagai tinggal yang ini bisa terpakai di file. Yang ini kan untuk file itu Extensor. jelas itu deh. Ya, sekarang pakai pita. Itu spot ya? Kata suan dulu. Nanti dia kasih DP apa? Habis itu apa lagi? Eksistensi, yaitu gerak meluruskan. DT dia. Nice. Gimana? Sekarang saya mau cari Extensor ya, extensor. Oh, ini flexor. Apa sih ya flexor? Flexor dari ketiga abdukasi. Ketiga apa? Abdukator.
Iya. Atau gula bagus. Gula Analisis di gimana aja kemampuan yang dimiliki oleh otak. Susah semua. Ayo cepat kalau sudah mau habis. Ayo sama-sama. Kemampuan yang dimiliki otak. Tapi gimana kalau tinggal cek di sini. itu? Oh, makan. Baca dulu.
selaku moderator, dan perkenalkan, nama saya Sri Farida. Di samping saya ada Isma Sidasi selaku materi dan yang lain sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengenal otot. Ya, langsung saja kepada pemateri, silakan langsung. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenal presentasi ini. Baik, langsung saja. Bisa dilihat ini adalah gambar otot lurik. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, sel-selnya berbentuk silindris panjang. Yang kedua, sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik. Yang ketiga, bekerja secara sadar atau dipengaruhi kehendak. Yang keempat, reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Yang ketujuh, terdapat melekat pada rangka tubuh, kaki, lengan, leher, dan dada. Yang kedelapan, kedua ujungnya mengecil tersebut disebut tendon. Sifat kerja dari otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran dan terletak pada otot dada, otot paha, otot betis, dan semua rangka manusia. Yang kedua ada otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri sel-selnya berbentuk gelondong. Yang kedua, ujungnya meruncing. Yang kedua, selnya memiliki satu inti yang terletak di bagian sel. Yang ketiga, bekerja secara tidak sadar tanpa perintah otot. Yang keempat, memiliki reaksi lambat. Memiliki reaksi kerjanya lambat, tidak mudah lelah. Sifat kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran dan letaknya berada pada organ dalam tubuh seperti usus, pembuluh darah, dan saluran kemih. Yang ketiga ada otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung itu, sel otot jantung berbentuk silindris, memiliki serat-serat seperti otot lurik, bekerja secara tidak sadar, reaksi kerjanya lambat dan teratur, memiliki daya tahan yang lama, memiliki banyak inti. Otot jantung memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Sifat kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran, tetapi dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Terletak pada jantung, tepatnya di dinding jantung. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik saja. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Maksimal 4 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Jasmine. Ya, Audi. Mengapa organ tubuh sangat diandalkan oleh manusia ketika bergerak? Mengapa? Organ tubuh sangat diandalkan oleh manusia ketika bergerak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini mewakili kelompok 4 ingin bertanya langsung saja. Otot apa yang paling kuat di tubuh manusia? Otot apa yang paling kuat di dalam tubuh manusia? Oke, terima kasih. otot apa yang paling kuat? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 kebetulan ingin bertanya, apa sih perbedaan otot polos dan otot jantung? Perbedaan otot polos dan otot jantung. Ya, terima kasih. 3 saja ya.
pertanyaan saudara Holdi dulu. Mengapa organ tubuh sangat diandalkan oleh manusia ketika bergerak? Hal ini dapat terjadi karena ketika manusia bergerak, maka pasti akan menciptakan kontraksi pada otot. Dengan kata lain, otot merupakan organ tubuh yang sangat diandalkan oleh manusia ketika bergerak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rido. Otot apa yang paling kuat di tubuh manusia? Otot yang paling kuat otot yang paling kuat adalah otot jantung. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Sakinah. Apa perbedaan antara otot polos dan otot jantung? Perbedaannya, otot polos memiliki satu inti di setiap selnya, di mana selnya terletak di tengah sel. Sedangkan otot jantung memiliki 1 sampai 2 inti di setiap selnya yang terletak di tengah sel. Baik, saya Rahman Setia. Kita akan menutup presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pada kegiatan yang kedua. Siapa tadi kelompok yang kedua kegiatannya? Dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Bata Pelajaran, yaitu Ibu Lucia Kusina, dan teman-teman sekalian saya banggakan. Nah, saya sebagai moderator ingin mempresentasikan tentang sifat kerja otot. Nah, langsung saja kepada materi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang sifat kerja otot. Berdasarkan hubungan kerjanya, otot dibagi menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan, misalnya kerja otot biceps dan triceps dan triceps yang menggerakkan lengan. Kerja antagonis otot biceps dan triceps adalah sebagai berikut. Jika otot biceps berkontraksi, maka otot triceps akan relaksasi sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot biceps merupakan otot flexor atau untuk membengkokkan. Jika otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot triceps disebut otot extensor atau untuk meluruskan. Berikut beberapa tipe gerak tubuh yang ditimbulkan oleh otot, tulang, dan persendiannya. Yang pertama, ada fleksi, yaitu gerak menekuk. Gerak menekuk ditimbulkan oleh otot flexor, misalnya pada siku, lutut, ruas jari-jari. Yang kedua ada ekstensi, yaitu gerak meluruskan, ditimbulkan oleh otot ekstensor, misalnya pada lengan. Yang ketiga ada abduksi, yaitu gerak tungkai menjauhi badan, ditimbulkan oleh otot abduktor, misalnya pada lengan dan kaki menjauhi badan. Yang keempat ada aduksi, yaitu gerak tungkai mendekati badan. Yang kelima ada pronasi, yaitu gerak memutar lengan.
ada supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Yang ketujuh ada inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Yang kedelapan ada eversi, yaitu gerak memalingkan telapak kaki ke arah keluar. Yang kesembilan ada elevasi, yaitu gerak mengangkat bagian tubuh, misalnya gerak membuka mulut atau mengadukkan kepala. Yang kesepuluh ada depresi, yaitu gerak menurunkan bagian tubuh, misalnya gerak menutup mulut atau menurunkan kepala. Yang kedua ada otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja secara bersamaan. Misalnya otot pronator dan otot teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan akan bergerak ke atas dengan ke bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan, mengadah dan menelungkup. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, di belakang. Kelompok di belakang. Sama Sakinah. Siapa dulu, Cek? Sakinah dulu. Saya baik, langsung saja saya ingin bertanya. Otot dalam melakukan fungsinya sebagai alat gerak, ada yang bekerja secara sinergis dan secara antagonis. Berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sakina. Ya. Contoh otot antagonis adalah kerja otot bicep dan tricep. Sedangkan otot sinergis yaitu otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang menarik napas. Yang Lanjut Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati Sudesi dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana sehingga otot bisa bekerja? Baik, saya akan menjawab. Cara kerja otot kita dipengaruhi. Secara umum, cara kerja otot kita dipengaruhi oleh rangsangan melalui saraf. Rangsangan tersebut akan menyebabkan otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Baik, masih ada lagi? Yang lain, teman-teman? Tidak. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, saya akan menutup presentasi pada kali ini dan saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada kelompok ketiga untuk apa ya? Sumber energi untuk menggerakkan otot. Dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Rosalia Sibilo selaku moderator, dan di sebelah saya ada Siti Sakina Ibadah selaku pemateri, dan di sebelahnya lagi ada anggota. Langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang sumber energi pada otot. Nah, langsung saja, sumber energi itu terdapat ada 3 bagian, yaitu
ada ATP, keratin fosfat dan glikogen. ATP, keratin fosfat dan glikogen. Nah, baik teman-teman, di sini bisa diperhatikan sumber energi yaitu terbagi atas 3. Yang pertama ada ATP. ATP atau disulfat dan energi. ATP ini nantinya akan terurai menjadi ADP atau adenosine difosfat dan energi. Selanjutnya ADP tadi akan diurai kembali menjadi AMP atau adenosine monofosfat. Yang kedua ada keratin fosfat. Keratin fosfat ini nantinya akan diurai menjadi keratin, fosfat dan energi. Pemecahan ATP dan keratin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Untuk melakukan proses tersebut tidak diperlukan oksigen. Dan yang terakhir yaitu ada glikogen atau gula otot. Nah, untuk bergerak, otot juga memerlukan gula dalam bentuk glikogen. Glikogen ini akan dilarutkan menjadi laksidogen, kemudian diubah kembali menjadi glukosa dan asam laktat. Molekul gula ini yang akan diubah menjadi CO2, H2O, dan energi. Proses ini akan terjadi saat otot relaksasi dan memerlukan oksigen, sehingga fase relaksasi ini disebut fase aerob. Apabila di dalam otot mengandung banyak asam laktat, maka otot akan terasa lelah atau tegang. Asam laktat ini bisa dioksidasi dengan bantuan oksigen. Sekian materi dari sumber energi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi siapa yang mau bertanya, silakan. Oke, baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adi Rabbeu. Nah, pertanyaan di sini, berapa lama makanan diubah menjadi energi? Oke, baik, terima kasih. Saya akan bertanya, bagaimana proses terbentuknya glikogen? Silakan, Isma. Saya akan bertanya, apa itu ATP? Silakan, Isma. Oke, saya akan bertanya, apa yang menyebabkan keratin fosfat meningkat? Oke. Oke, saya Mohon akan perhatian, menjawab teman-teman. pertanyaan dari saudari Faimah. Saya langsung saja ya. Silikogen paling banyak ditemukan dalam sel hati yaitu sebanyak 7% dari berat basanya. Oke. Dan selanjutnya Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anda. Jadi glikogenesis terjadi ketika kadar glukosa dalam darah cukup tinggi untuk memungkinkan elemen glukosa disimpan di sel hati otot. Makanan diubah menjadi energi. Oke. Tubuh mulai menyimpan energi atau kalori dari makanan sebagai lemak dalam waktu 4 hingga 8 jam dari awal Anda makan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
saudari Isma. ATP adalah suatu nukleorida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekulas. Pertukaran energi intraseluler, artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tinggal satu ya terakhir dari Naisla. Langsung saja saya akan menjawabnya. Salah satu penyebab keratin tinggi yaitu perlu diwaspadai adalah efek samping dari mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik, obat kemoterapi, dan diuretik. Selain itu, konsumsi suplemen atau makanan yang mengandung tinggi protein juga beresiko meningkatkan kadar keratin di dalam darah. Baik, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya presentasi terakhir dari kelompok 4. Ya, sudah ditunjuk dulu ya. Ibu, ya. Oke, sekarang kita akan fokus ke kelompok 4 ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, yang terhormat Ibu Sindaran dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam kongres ini. Nah, perkenalkan nama saya Rido yang akan bertugas sebagai moderator di kelompok 4. Nah, sebelum kami serahkan ini pada materi, saya perkenalkan dulu kelompok kita dan ketua kelompoknya dan anggotanya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ketua kelompok yaitu Rifda Jibu dan anggotanya saya dan ada AC, Milka Panawa dan Wirna Wastori. Oke, baik teman-teman, sebelum saya masuk ke saya serahkan kepada pemateri, saya himbau kepada teman-teman untuk memerhatikan ketika pemateri sedang menjelaskan agar teman-teman paham apa sih mekanisme kerja otot itu dan bagaimana tahapan-tahapan mekanisme kerja otot. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja otot. Apa sih mekanisme kerja otot? Mekanisme kerja otot merupakan cara kerja otot dalam menggerakkan alat gerak pada tubuh, seperti tangan dan kaki, serta organ-organ lainnya di dalam tubuh. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh. Selanjutnya, ada beberapa tahapan mekanisme kerja otot. Yang pertama, mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf yang dikirim ke sel-sel dalam otot atau sistem muskular. Sinyal ini adalah respons yang diperintahkan otot ketika hendak melakukan sesuatu yang memerlukan gerakan otot. Sinyal tersebut berjalan melalui neuron motorik hingga neuron muskular. Tahapan yang kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah CA2 sehingga menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Tahapan yang ketiga yaitu perombakan ATP dan yang akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendakan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Selanjutnya, miosin akan terlepas
aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin ditropomiosin. Terakhir, proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion CA2. Pada saat impuls terhenti, ion CA2 akan kembali ke retikulum sitoplasma. Sekian presentasi. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri. Dan teman-teman di sini saya akan membuka sesi tanya jawab minimal 3 pertanyaan. Nah, teman-teman jika ada yang mau bertanya silakan angkat tangan dan ucapkan salam dan dari kelompok. Oke, saya silakan. Oke, silakan. Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Farida, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana pandangan Anda mengenai mekanisme kerja otot? Oke, Bagaimana pandangan Anda mengenai mekanisme kerja otot? Oke, yang sangat bagus. Oke, baik, teman-teman langsung saja. Oke. Coba diulang. Bagaimana pandangan Anda mengenai mekanisme kerja otot? Oke, kita tampung dulu pertanyaan. Oke, selanjutnya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama saya Siti Sakinah Bada dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana mekanisme otot bisa menyebabkan gerak aktif? Oke, bagaimana mekanisme otot bisa menyebabkan Gerak aktif, Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Roman Firun Tuailan, perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya. Mengapa otot dapat berkontraksi? Oke, terima kasih. Mengapa otot dapat berkontraksi? Ya. Oke. Oke. Mengapa otot dapat berkontraksi? Oke, baik teman-teman, saya tidak berhenti di sini. Kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Sri Farida yang dijawab oleh saudari Ilka. Oke, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farida. Menurut pandangan saya, mekanisme kerja otot diawali saat otot menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang membuatnya berkontraksi. Kontraksi otot yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh. Seringkali kontraksi otot dianggap terjadi saat otot memendek. Padahal ketegangan otot tidak selalu muncul akibat perubahan pada panjang otot. Oke, apakah saudari Sri Farida sudah paham? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana mekanisme otot bisa menyebabkan gerak aktif dari sel-sel ya? Sebagai alat gerak aktif, otot yang berfungsi menggerakkan kerangka tulang atau tubuh manusia dengan adanya kontraksi tersebut. Kontraksi otot akan menimbulkan reaksi yang mempengaruhi gerakan tubuh seseorang. Oke, apakah saudara sudah paham? Sangat paham. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita kembali ke pertanyaan ketiga, teman-teman mohon perhatikan di sini. Nah, pertanyaan ketiga dari saudari Maya dari mewakili kelompok 3, yaitu mengapa otot berkontraksi. Nah, oke, langsung saya jawab. Nah, mengapa otot berkontraksi? Kontraksi otot disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Nah, zat pada sel otot yang dekat terhadap rangsangan adalah asetilkolin. Nah, jadi jawabannya di sini adalah kontraksi otot disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Oke, apakah saudari Maya sudah paham? Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak, ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat mereka. Perhatikan di depan. Otot pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu macam-macam
pertama otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Bisa ya? Bisa. Lanjut, otot lurik itu bentuknya seperti itu, otot polos dan juga otot jantung. Lanjut, otot lurik atau otot rangka. Perhatikan disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang atau rangka. Ciri-cirinya, sel-selnya berbentuk silindris, panjang, sel-selnya memiliki serat-serat dan juga bekerja secara sadar. Reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur, mudah lelah, memiliki banyak inti yang terkenal di bagian tengah sel, terdapat melekat pada rangka tubuh dan bagian kedua ujungnya mengecil. Bisa ya? Sedangkan otot polos, perhatikan otot polos disebut juga otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia. Ada misalnya saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan dan lain-lain. Otot jantung terdapat pada jantung. Bisa ya? Sedangkan sifat kerja otot antagonis dan juga sinergis. Otot antagonis yaitu merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya kerja otot bisep dan juga trisep. Bisep dan trisep. Ya, dalam menggerakkan lengan. Sedangkan otot sinergis yaitu merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja secara bersamaan. Misalnya otot pronator teres dan pronator quartarus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan, menggerakkan telapak tangan dan menengadahkan tangan. Sumber energinya ada 3, jelas ya? Pertama ADP, ATP, adenosin trifosfat, kraton fosfat dan glikogen atau gula otot. Mekanisme kerja otot seperti ini mekanismenya, coba perhatikan. Saat otot bekerja harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama terjadi adalah impuls saraf tiba di neuron muskular dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Ini tiba di sistem saraf. Lalu tahap yang kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah CA2 kalsium ya. Sehingga menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Sedangkan tahap yang ketiga itu perombakan ATP yang akan membebaskan energi dan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Selanjutnya miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Dan yang terakhir adalah proses kontraksi ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion kalsium. Ya, saya bisa. Selesai dari sini. Coba periksa ada jawabannya di LKPD yang belum diisi atau yang sudah diisi atau yang mau diperbaiki, silakan perbaiki. Saya kasih waktu 2 menit saja. Kalau tidak ada yang diperbaiki, kalau mau perbaiki silakan perbaiki atau bisa? Itu sudah. Oke? Bisa? Sudah ya? Oke. Berarti ada yang bisa ambil kesimpulan? Ada yang kita bikin kesimpulan dulu? Coba perhatikan kesimpulan. Kesimpulan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, berdasarkan dengan tujuan pembelajaran ada 1. Macam-macam otot. Ada yang bisa bilang? Macam-macam otot, ada bisa? Ya, yang di belakang. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos, ya. Otot lurik, otot jantung. Oke, yang kedua sifat kerja otot. Sifat kerja otot ada berapa? Ada 2. 1 apa? Antagonis dan sinergis, ya benar. Dan yang ketiga
Lanjut. Yang keempat, mekanismenya. Mekanisme kerja otot dimulai dari Rangsangan. rangsangan. Bisa ya? Katakan. Ada 5 tahap. Yang pertama dimulai dari rangsangan, yang kedua terjadi peningkatan CA atau kalsium. Yang ketiga pembentukan ATP. Bisa ya? ATP. Yang keempat melepaskan aktin. Ya, melepaskan aktin, dan yang kelima dia butuh ATP dan juga kalsium. Oke. Bisa ya? Oke. Sampai di sini selesai ya? Ada yang harus ada isi. Silakan dulu kembali berhadapan siapa atau tarik mejanya kembali. Duduk, tarik mejanya kembali. Tarik mejanya kembali. Duduk, tarik mejanya kembali. Kembali ke meja.
Ada yang sudah? Sudah, ayo. Kumpul. Nanti kumpul teman-temannya. Ke sini ya. Juga sudah? Sudah. Kumpul. Jangan berdiri ya, masih ada kegiatan satu. Masih ada evaluasi. Ayo, cepat-cepat. Hanya diisi ya atau tidak? Atau ada jawabannya? Bisa. Oke. Ini diisi ya. Jangan lupa penilaian diri dan penilaian itu diisi ya. Kalau yang sudah isi silakan buku depan. Yang penting ada namanya nanti. Jadi namanya di bawah pertemuan saja. Tulis namanya. Taruh gabung saja tidak
Jangan lupa nama ya. Jangan lupa namanya diisi. Ayo. Ayo, cepat-cepat. Oke? Ya. Sudah? Sudah. Kita tutup. Untuk kelompok yang presentasinya bagus diberikan kepada kelompok yang sumber energi. Sedangkan untuk hasil karya diberikan kepada yang mekanisme. Jelas ya? Jelas. Sebelum kita tutup, ada tugas untuk kita ketemu minggu depan. Tugasnya ada pada bahan ajar, itu ada penugasan mandiri. Di bawah bahan ajar, saya seperti bahan ajar kemarin kan? Bahan ajarnya itu ada di bawah sebelum setelah rangkuman itu ada penugasan mandiri. Dibaca di situ, diisi jawabannya, nanti dikumpulkan bisa dikirim melalui Google Group juga bisa. Bisa ya? Ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita doa dulu. Ketua kelas, tutup doanya dulu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita Tutup. ya teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mari berdoa